bismillah. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Gerindra. Menang. Prabowo. Presiden. Sri Kumala. DPRI. Sri Kumala. DPRI. Amin ya Allah. Mudah-mudahan terjabah Allah Subhanahu wa taala niat baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2024 bisa mengantarkan saya ke singgah sana di Senayan. Amin ya Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Ingat Pak, lebih bagus kita terhormat daripada kepala kita. Kita jual. Ini mau menjadi motivasi. Lebih bagus saya titipkan kepada ibu-ibu. Pertama, ibu izin. Perempuan dukung perempuan. Sampai mati pun orang ibu pasti mengalir itu darah kita perempuan sesama perempuan. Kalau ada kekerasan terhadap ibu-ibu, kekerasan terhadap suami, telepon Sri Kumala. Kita kasih bantuan hukum cuma-cuma. Langsung dari Provinsi Sumatera Utara. Jangan takut Bu. Ingat Bapak Ibu. Itulah enaknya perempuan. Nah kalau ibu punya masalah, perempuan DPR-nya kumisan, mimpi Bu, WDN apalah ini? Kalau nggak cerita uang, adalah ini. Itu Bu, HP saya 24 jam aktif. Selain saya di pesawat atau ini lobet, saya belum cas sama sekali. Ini yang paling mati. Kalau nggak 24 jam hidup Bu. 2019, wajarlah. Kita kan bukan tipe pemuas Pak. Namanya kita manusia, bukan malaikat. Wajar tidak ada yang rasa puas. Tapi apa yang bantuan rumah, bantuan dari provinsi kita kucurkan Pak. Semampu daya. Itulah perjuangan. Alhamdulillah Pak. Asli Bu, Bapak Ibu, 2 periode nggak pakai uang. Barangkali kalau ibu nggak percaya, yang kuasa yang tahu. Karena saya gini, saya nggak mau jahat, saya nggak mau jadi jahat. Ngapain saya beli, ujung-ujungnya saya nggak peduli sama orang ibu, sama orang bapak. Yang penting mikirkan kantongku besok untuk kampanye lagi. Nggak Bu, saya nggak mau. Begitu juga saya di RI nanti, calon di RI. Saya akan buktikan saya tidak mau pakai uang. Suka, aku teruskan. Nggak suka, balik aku ke habitat. Izin Bapak, saya latar belakang saya dosen. Izin. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Biarpun saya tidak menjadi anggota DPR lagi, masa bakti saya sampai 65 tahun saya sebagai dosen. Masih jelas kita dosen kooperatif. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Bukan hanya kita karena DPR, kita baru pejabat, tidak. Kita juga punya sebagai dosen kooperatif Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, saya bicara apa adanya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi saya, Bapak Ibu yakinkan kepada saya Bu. Taklah yang Bapak Ibu rasakan selama ini, taklah semua. DPR tuh janji tinggal janji. Banyak PHP kalau kita tidak. Bapak rasakan, tanya anak Bapak. Rasaku Pak, kalau dibilang dia urusan apa. Tapi gitu pun aku buat hati Pak. Gak apa-apa lah. Apa enggak kamu kuturuti lah. Kalau kamu tak kamu turuti, kamu yang celaka. Yang kuasa itu pasti menengok apa yang kuperjuangkan. Itu ya Pak. Biarpun aku disakit Pak. Bayangkan Pak. 30 berapa tahun mereka belum merdeka. Tak ada PLN-nya. Ku panggil pihak manajer Pak. PTPN Pak. Kita ini kan anggota dewan, belajar ya memanggil perusahaan. Kalau tak ada itu Pak, mimpi itu sampai sekarang tuh tak masuk di situ Pak. Ya entok. Itu nanti ku kasih itu bicara. Biar tahu bapak-bapak nih bahwa Sri Kumala bukan sebagai pelengkap. Kita perempuan sebagai bisa menentukan tanda tangan, menentukan pembangunan Sumatera Utara. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini suatu kehormatan buat Bapak Ibu. Izin Pak, memang kita ada dengar tadi waktu kami belum kemari, memang adalah anggota DPR katanya yang sudah kemarin reses. Barangkali penyampaiannya tidak seperti ini, tidak mau gamblang apa adanya. Malah barangkali kita dengar yang diundang pilih-pilih, tertutup pula itu bahasanya. Wah,
Ini reservasi harus terbuka untuk umum. Itu Bapak Ibu. Oh, kita mau aspirasi kok. Kita kan bukan cerita mendukung. Nanti masih ada 1 tahun lagi. Ya kan Pak, Ibu-ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ini masalah memang yang infrastruktur tadi Pak Utagol, yang lain ini masalah sarana rumah ibadah. Segera kita tunggu, kita kasih waktu 5 hari. Segera Pak, niat hanya dikatakan modal paling pun tak bisa lah kita mengerjakan sendiri, suruh aja lah adik-adik itu kasihlah penyomat uang pulsanya, jelas cepat dikerjakan Pak. Jadi Bapak silakan, saya tidak menutup diri, cepat kerjakan itu. Kami akan masukkan ke dalam rekapan hasil reses kami. Itu tadi. Jadi makanya kita tunggu segera. Bapak alamatkan langsung ke rumah saya atau Bapak alamatkan ke kantor DPR. Tinggal orang Bapak. Bisa kok, sekarang kan ada GNC. Apalah payah-payah. Daripada Bapak ke kantor DPR, nanti Bapak ke kantor DPR waktu cair. Kubawa Bapak ke kantor gubernur, kubawa Bapak ke kantor DPR. Biar foto-foto Bapak situ. Kalau enggak, mana pernah orang Bapak mijak kantor DPR. Bapak udah pernah? Udah. Kabupaten. Nanti doakan Pak. Bisa Bapak ke Jakarta. Bentar lagi kita cuma 2 hari udah sampai kita Jakarta naik mobil pribadi. Insya Allah. Jadi makanya kita sama-sama doakan Pak. Semua itu kita saling berbagi, saling memberi support untuk Bapak doakan. Aku bisa memperjuangkan. Tapi kalau aku tak DPR, tak bisa lah aku memperjuangkan Pak. Itunya Pak. Apalagi nanti bisa kita sampai di atas. Koi Pak, banyak kali kue di situ. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, bisa mendapatkan kartu KID, kartu Indonesia pun tidak bayar uang sekolah. Itu tujuan saya menjadi DPR RI. Gak bangga Bapak Ibu. Gak keluar uang kantong Bapak Ibu untuk anak sekolah sampai ke kuliah. Ini pemerintah Sumatera Utara, tadi saya udah bilang ada program pemerintah itu. Silakan Bapak Ibu, ada anak atau cucu yang masih sedang kuliah, usulkan itu biar dapat bantuan. Bukan itu PHP, tapi itu jelas. Nanti ada persyaratannya. Ikuti persyaratan itu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, tentunya ini sudah saya jawab karena ini masalah musola sama BKN sudah kita jawab. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Karena kita kalau bisa sebelum kita azan masjid, ini sholat zuhur, kita sudah selesai kegiatan ini. Silakan kepada Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin bertanya. Baik, kepada tamu undangan kami, tidak ada yang ingin bertanya, kita buka sesi kedua. Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat yaitu Ibunda Ibu Sri Kumala SEMM selaku anggota DPR Provinsi Sumatera Utara, kami ucapkan selamat datang Bu beserta rombongan. Dan yang terhormat kepada Bapak Camat Kecamatan Eludung dan juga kepada Bapak Ketua LAN Kabupaten Asahan yaitu Bapak Sarudin Parapat, dan juga seluruh para undangan ayahanda ibunda yang hadir pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Langsung aja Bu, saya mewakili dari seluruh masyarakat Desa Parangsipirok. Tadi sudah banyak masyarakat Bapak Ibu untuk bermohon tentang infrastruktur dan juga masalah bangunan untuk di masjid ataupun musola. Jadi kalau saya Bu untuk bermohon kepada Ibu untuk masalah infrastruktur juga, yaitu tentang bangunan. Direncanakan ada untuk 2024 ataupun 2025 dana desa akan dikucurkan untuk bangunan di sini. Ini untuk alun-alun Bu. Ini lokasi yang duduk kita sekarang ini Bu, direncanakan mau bikin alun-alun. Jadi kalau memang ada
rencana mau bikin alun-alun Bu. Ini terutama macam seperti tembok pagar daripada kantor desa kita. Adalah lempang Bu sampai ke sini. Batas kita yang duduk sekarang sini. Jadi ini diganti nanti semua jadi tembok keliling seperti yang ada di kantor desa itu. Dan kita nanti di belakang ini kita bikin juga pentas. Pentas saja. Jadi kalau tujuannya adalah kegiatan untuk umum Bu. Kalau ada kegiatan nanti PHPI, Isra Mi'raj, Maulid ataupun menyambut satu Muharram, tablik akbar, di sini Bu kita. Ataupun kegiatan-kegiatan hari ulang tahun RI, Panjat Pinang, bisa juga di sini kita buat untuk supaya lebih meriah pesta rakyat. Itu lagi kita Bu. Dan juga kegiatan sosial, kegiatan pemuda, kegiatan kaum ibu-ibu bisa kita jadikan di sini Bu. Jadi ini kurang lebih dananya mencapai kira-kira kami pun tak tahu Bu, kurang lebihnya 100 juta lebih gitu kira-kira Bu. Jadi mohon Bu, ini menjadi istilahnya pertimbangan juga permohonan kami Bu dari seluruh masyarakat desa supaya kami ini kalau ada kegiatan-kegiatan di sini kami tetap mengadakan di tempat ini. Dan juga kalau nanti ada juga reses Bu, ada izin untuk di 2024-2025 Ibu kembali datang di sini, kita lebih nyaman Bu ya. Terima kasih Bu. Jadi Ibu gak repot bawa teratak lagi Bu. Terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada tamu undangan kami, apakah ada lagi yang ingin memberikan masukan dan tanggapannya sebelum ditanggapi oleh Ibu Sri Kumala? Langsung ditanggapi saja Bu. Baik Bapak, ini yang bertanya si Kades, ku tantang dulu si Kades nih. Ya kan Pak? Kalau Pak Gaul, Ibu apa tadi yang ini masih jangan takut Ibu, udah pasti cair itu. Yang penting coba proposal itu. Pak Kades, ini biar didengar masyarakat Pak Kades. Kalau komitmen warga Pak Kades awal 2024, jangankan 100 juta, lebih dari 100 juta kita salurkan. Siap berkomitmen, jelas. Saya tidak mau lagi PHP, memberi harapan palsu. Kita jelas, berkomitmen, jelas, dan tepat sasaran. Pak Kades, kalau Pak Kades siap, Sri Kumala lebih dari siap. Apalah Pak Kades, kecil kali lah kalau segitu. Kupikir tadi Pak Kades minta 1 miliar. Nanti Pak Kades kalau 1 miliar, kalau Sri Kumala sudah di sana. Kecil itu Pak Kades, sekali reses kita, gak usah uang itu Pak Kades, gak usah uang dari pemerintah. Uang kantong nanti kita cairkan Pak Kades. Pak Kades, itulah enaknya kalau di Senayan. Tidak ada pertanggungjawaban. Mana yang bisa katakan Sri Kumala bisa 80% mendulang. Jelas kita tidak ada cerita janji tinggal janji. Apa enggak? Jelas enggak demo nih Pak Kades mamalahnya. Tapi asal jelas juga. Jangan pula nanti dewan yang lain datang terima juga. Besok bingung semua dicoblos biar tak berdosa aku. No, kalau yang itu no. Taklah aku tak bijak juga Bapak Ibu. Nah, ya Pak Kades. Nanti biar aku mau kejelasan Pak Kades. Jelas. Kita juga jelas. Ya belum. Sri Kumala ditantang. Aduh Bu, maaf 1000 kali maaf. Aku paling senang yang gitu-gitu. Aku ditantang, aduh kecil kali. Kemarin kami ke Langkat sama ke Binjai karena mohon maaf izin Bapak Ibu, saya juga harus bisa ke daerah pemilihan saya yang akan datang. 10 kabupaten kota kita tuh harus jalani karena tidak bisa Asahan yang mengantarkan saya nantinya semua. Karena banyak juga calon DPR RI. Tapi salah satu Sri Kandi yang sudah berbuat teruji adalah Sri Kumala. Boleh lihat kita nanti. Apa Pak? Oh, ini masukan juga. Izin Bapak Ibu
waktu kami berkunjung ke Simalungun, apa yang diminta keluarga? Kita siap MOU. Jangankan di depan didengar yang kuasa, didengar pemerintahan, notaris, kita juga siap. Apa yang diminta? Begitu ibu duduk, kami hanya minta infak ibu untuk pembebasan lahan. Kecil kali aku, belum pun aku duduk aku bisa, cuman aku tak ondak kejadian yang sudah-sudah. Banyak janji tinggal janji. Terakhir aku menangis, tapi nggak apa-apa, nangisku didengar Allah, bahwa yakin kalau sudah niatmu tulus, insya Allah aku beri yang lebih baik. Ya kan, tahu-tahu kecewa aku Pak kalau yang di sana itu Pak. Sampai ku bilang, Pak, takut cakap itu saudaraku itu sepupuku itu Pak. Siedi, tahu itu kan? Aku bilang, takut cakap dia. Apa itu? Kau samanya nyatanya kau aku anggap kita sepupu, kita ini gitu. Tapi akhirnya sekarang kakak tak tega juga lah Wak. Itulah yang namanya perempuan Pak, Bapak Ibu. Tapi yakin Pak Kades, kalau yang segini Pak Kades, kalau bisa buat kesepakatan jelas, jangankan 2024, 2023 akhir kita cairkan. Jelas. Kita harus jelas-jelas. Ya Pak Camat? Iya kan Pak Camat? Pak Camat enggak? Nanti kita usung ke pemerintahan kantor bupati. Ini ada data nanti Pak Camat. Aduh. Jangan takut Pak Camat. Kita kan nggak mau PHP. Pak Camat kan nggak punya partai. Pak Camat kan orang pemerintahan. Yang penting siapa yang bisa memperjuangkan, bah itulah yang harus kutolong. Itu Pak Camat. Tak usah takut Pak Camat. Pak Camat enggak kemana? Ayo, mumpung gubernur masih orang Gerindra. Kita takut Pak Camat. Kita banyak yang sudah kita tolong. Tanpa 1 rupiah pun kita kutip. Tapi kalau mereka pun berdusta nanti sama saya, urusan sama yang kuasa. Ayah banyak Bu. Kalau mau mikirkan isi tas, bayangkan Bu, setahun 2 kali anggaran diketok. Tapi kita nggak mau seperti kawan-kawan yang sudah sekolah itu, nggak mau. Kita yang penting sudah cukup aja lah gaji itu, sudah kita syukuri ya Allah. Kalaupun tak DPR awak belum tentu awak bisa tiap bulan, setiap tanggal 1 bunyi SMS. Nantinya dapat membantu kami selaku wakil kami yang ada di provinsi dapat mengkawal ini Bu, supaya bangunan SMA negeri yang kami harapkan selama ini di kecamatan ini dapat realisasi minimal tahun depan. Jadi anak-anak kami bisa merasakan sekolah negeri di kampungnya sendiri. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa khusus desa Padang Spiro ini, kalau untuk pendapatan rata-rata masyarakat kita sini petani, dari petani Mohon maaf, terima kasih Bapak Kades beserta jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan ini, kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu saya sendiri. Bapak Ibu sudah bisa membaca. Izin Bapak Ibu, tadi Pak Camat menyatakan bahwa di sini berbagai suku ya Pak Camat. Ada suku Jawa, ada suku Batak. Izin Bapak Ibu, kalau saya tidak mencantumkan boru saya juga suku Batak. Saya boru Sirait Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, sudah ada yang kenal? Kok satu ya? Nampak kali Bapak ini selalu ngikuti kegiatan saya nih. Izin Bapak Ibu, inilah saya tentunya tempat tinggal di Buntupani, Simpang Katarina masuk ke dalam. Jadi asli loh, putri daerah, dan sudah 2 periode menjadi wakil rakyat Bapak Ibu di Sumatera Utara. Dari partainya jelas Partai Gerindra. Jadi izin Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang belum kenal, hari ini Bapak Ibu sudah bertatap muka kepada saya. Insya Allah kami juga tahun depan sudah masa berakhir, masa bakti 2 periode. Jadi sekali lagi, sebelum saya membuka kegiatan ini, tentunya saya akan menyapa nih bapak-bapak yang di depan semua, dan nanti kita sapa juga Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak
Camat Aikredok. Ada Ibu Pak? Nggak ada Pak. Terima kasih Pak telah bergabung dalam kegiatan reses ini. Tadi luar biasa Pak Camat ini berapi-api menyampaikan apa yang Bapak Camat sampaikan. Ini menjadi PR saya Pak Camat. Izin Pak Camat, untuk masalah sarana sekolah saya akan langsung bicarakan kepada Gubernur Sumatera Utara. Bila perlu saya foto dan saya rekam pembicaraan ini. Waktu nanti saya bertatap muka kepada Gubernur Sumatera Utara. Ini harga mati Pak, karena saya menjadi anggota DPR, terutama saya harus pendidikan. Masalah rumah ibadah, itulah program saya, program pribadi Pak. Kalau masalah infrastruktur, itu wajar Pak, kami sebagai wakil rakyat. Karena bantuan-bantuan yang telah kita salurkan adalah bantuan sekolah dan bantuan rumah ibadah. Tidak memandang suku dan ras. Baik itu agama Nasrani, baik itu beragama Buddha. Kita bantu bantuan itu Pak. Saya tidak memandang, karena saya muslim, mesti yang musola maupun masjid yang kita bantu. Karena kita juga didukung dari berbagai suku dan ras. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, terima kasih Bapak Kades Desa Padang Sipiro beserta Ibu yang turut hadir kegiatan ini, beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hormat yang sama juga ada Bapak Parapat ini sebagai tokoh yang dikatakan setiap yang namanya narkoba bicara tuh sama Bapak yang di paling pinggir sana. Inilah luar biasa Bapak Parapat ini. Setiap yang namanya ada masalah di desa, saya selalu mengikuti bahwa Bapak ini peduli terhadap desa-desa mana yang selalu ada masalahnya tentang masalah, terutama masalah narkoba. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Parapat yang turut hadir. Begitu juga hormat yang sama saya sampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta Bapak Ibu yang hadirin yang saya muliakan. Terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti acara reses anggota DPR. Nanti mulai awal sampai akhir nanti mengikuti dengan tertib. Mudah-mudahan apa kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini nanti tolong disampaikan kepada saya apa kendala yang ada di desa Bapak Ibu. Tadi PR saya sudah saya terima dari Pak Camat. Tinggal saya menunggu PR yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Tolong sampaikan. Jangan takut karena ada Pak Camat, ada Bapak Kepala Desa. Bicarakan, tapi juga jangan mengada-ngadakan. Supaya kami bisa sebagai wakil rakyat memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, harapan saya ke depannya Bapak Ibu lebih mendekatkan diri kepada saya juga. Begitu juga saya. Inilah kami sebagai wakil rakyat, kamilah sebagai penyambung lidah Bapak Ibu di DPR Provinsi Sumatera Utara. Tentunya dalam kapasitas reses, Bapak Ibu harus tahu apa itu reses. Jangan nanti Bapak Ibu nggak tahu. Setiap nanti anggota DPR datang reses, Bapak Ibu hadir nggak tahu tujuannya. Tujuan reses menjemput aspirasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus paham, bukan kami kampanye, kami menjemput aspirasi Bapak Ibu. Jangan takut, karena ini yang datang Gerindra, masyarakat di luar partai Gerindra takut hadir. Ini beda, ini reses Bapak Ibu. Beda kapasitasnya. Kalau kampanye baru nggak boleh di luar partai yang sedang berkampanye. Jadi harapan saya Bapak Ibu harus tahu tujuan reses tentunya
saya menjemput aspirasi Bapak Ibu. Apa itu? Sejarah kabupaten terjadi anggota DPR yang perempuan di Senayan. Kalau yang banyak itu berkumisan, kita sudah berapa puluh tahun kita merdeka. Tapi kalau saya yakin dan percaya, kalau sudah ada keterwakilan perempuan, insya Allah pasti kami lebih peduli dan kami akan bawa itu kue yang dari pusat ke kampung halaman kami. Saya asli putri daerah. Tidak mungkin kampung orang saya kita besarkan sementara kampung kita tinggalkan. Makanya saya tekad dan saya memang nawa itu. Saya harus memperjuangkan untuk saya bertarung nanti 2024 di Senayan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menilai dan bisa ya dibilang wajarlah yang namanya sudah 2 periodenya Ibu itu, kalaupun ke Senayan ya wajarlah. Izin Bapak Ibu, periode yang lalu saya sebagai wakil ketua DPR Bapak Ibu. Ini perempuan bukan sebagai pelengkap, tapi kita bisa menentukan untuk pembangunan Kabupaten Kesahan Bapak Ibu. Sudah jelas mobil yang di hadapan kita semua. Bentar lagi juga ada satu. Jelas Bapak Ibu. Perempuan juga bukan sebagai pelengkap. Jelas itu. Di belakang Bapak Ibu sudah bisa membaca. Terbukti, teruji, Bapak Ibu bisa merasakan. Yang kalau belum, ini pembangunan dan kue yang belum saya bawa ke desa ini karena mohon maaf, karena saya belum menerima proposal dari Bapak Ibu. Kalau sudah saya terima, insya Allah Bapak Ibu saya akan perjuangkan. Mudah-mudahan tidak tertampung 2023, 2024 masa bakti kami sampai akhir tahun. Jangan takut Bapak Ibu. Kita pasti memperjuangkan. Biarpun pesta demokrasi itu nanti kalau memang tidak ada hal yang terjadi tanggal 12 Februari, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa lah menilai siapa nanti yang berbuat. Tentunya Bapak Ibu nanti yang bisa menilai itu. Jadi besar harapan saya kepada Bapak Ibu semua untuk mengingat waktu ini, tentunya saya buka dulu kegiatan ini supaya nanti ini saya serahkan kepada pembawa acara untuk memaju. Hanya jawab dari Bapak Ibu semua. Tentunya sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, saya buka dulu kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara reses anggota DPR Provinsi Sumatera Utara Sri Kumala SEMM reses 2 sidang 4 tahun 2022-2023 saya buka secara resmi. Saya kembalikan kepada Kecamatan Ekledong ini dalam kapasitas reses anggota DPR Provinsi Sumatera Utara yaitu Sri Kumala SMM dari fraksi Gerindra, masa sidang 4 reses 2 masa sidang 4 tahun 2022-2023. Mudah-mudahan tadi saya sudah mendengar aspirasi dari khususnya warga Desa Padang Sipiro ini, mudah-mudahan menjadi PR saya dan saya akan perjuangkan. Mudah-mudahan sebelum berakhir masa periode saya bisa saya bawa kue dari Sumatera Utara. Terima kasih. Ya, Bu. Dalam kegiatan ini, menurut Ibu, masyarakat Desa Padang Sipirok ini tanggapan Ibu kayak mana untuk antusias tentang Ibu? Kalau masalah antusias Pak, saya di mana-mana Bapak bisa menilai. Kalau Sri Kumala yang hadir, insya Allah Pak, karena wanita harus dimengerti. Intinya perempuan itu harus didukung. Karena perempuan itu neko-nekonya hanya 10%, 90% jujur itu. Makanya alhamdulillah hari ini 50% laki-laki yang hadir kegiatan ini Pak. Terima kasih. Baik, pada Pak Camat, izin Pak Camat. Pak Camat dari Kecamatan Ekledong ya, Kabupaten Asahan.
tanggapan Bapak kehadiran di Ibu Sri di wilayah Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Kami atas nama pemerintah kecamatan pertama sekali mengucapkan terima kasih atas kunjungan atau kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD provinsi yaitu Ibu Sri Kumala SLM. Mudah-mudahan dengan kedatangan anggota DPRD provinsi di wilayah kami, khususnya di Kecamatan Ledong dan Desa Padang Sepuro ini, dapat membawa aspirasi yang selama ini menjadi keinginan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ledong. Terakhir kami bertitip kepada Ibu selaku anggota DPRD provinsi, tolong kami, kawal kami bangunan sekolah SMA negeri yang ada di Kecamatan Ledong. Itu aja. Terima kasih. Pak Kades. Tambahkan Pak Kades, silakan. Kehadiran Ibu Sri ke desa Bapak. Terima kasih kepada Bapak. Kami di sini atas nama pemerintahan Desa Padang Sipiro mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Sri Kumala SMM yang telah hadir untuk melaksanakan reses di desa kami yaitu Desa Padang Sipiro. Kami berharap atas nama desa, atas pemerintahan Desa Padang Sipiro, mudah-mudahan Ibu Sri Kumala bisa menjadi mitra ke depan dan bisa menerima aspirasi masyarakat dan bisa menampung semua kegiatan-kegiatan apa yang menjadi proposal atau permohonan kami itu bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan yang dicapai oleh Ibu Sri Kumala terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Bu untuk ya Bu. Baik, terima kasih Pak Camat, Pak Kades. Mudah-mudahan insya Allah Pak Kades, alhamdulillah, dan doakan saya bisa mengemban amanah ini atas apa yang telah diusulkan warga Bapak. Insya Allah saya akan perjuangkan dan saya sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara. Saya bukan hanya janji, tapi masyarakat ingin buktinya apa? Itu harapan saya. Izin Bapak Ibu, izin juga Pak Camat, karena Pak Camat ini orang pemerintahan sama Pak Kades. Saya ke depan Pak Camat izin, saya punya yel-yel biar Bapak Ibu itu lebih. Tadi udah ajak joget-joget Pak Camat, Mbak ingat tak ada anggota dewan yang seperti itu. Tapi kepingin saya ngajak istri Pak Kades. Kok tadi nggak joget-joget ya Kak? Enggak kan? Enggak kan? Iya Kak? Joget tadi istri Pak Kades. Joget. Bu Kades, tadi ada mama-mama yang tak puas. Itu titip tadi sama Bu Kades yang Mbak itu nanti aku kirim foto itu tadi dia tahu siapa tadi yang nyanyi ya Bu Kades. Jadi izin Bapak Ibu, saya berharap Yuni, sini, pegang nih. Saya punya yel-yel Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ingat dan selalu ada di hati Bapak Ibu. Kalau saya bilang salam Indonesia Raya, Bapak Ibu jawabnya Gerindra. Ingat ya, hanya 4 yang Bapak Ibu ingat. Kalau saya bilang Gerindra, jawabnya menang. Oke, salam Indonesia Raya, Gerindra menang. Prabowo, ingat, saya bilang Sri Kumala, jawabnya pinter. Ingat ya, hanya 4 ya Ibu. Salam Indonesia Raya, Gerindra, Prabowo, Sri Kumala, 2 kali Sri Kumala, biar dijawab ya Bu. Oke, kita mulai. Bapak media, Ibu media, tolong. Mudah-mudahan insya Allah sekali luar biasa sambutan Bapak Ibu semua. Saya mulai dengan mengucapkan Bismillah. Salam Indonesia Raya, Gerindra, menang. Prabowo, Presiden, Sri Kumala, DPR Sri Kumala, DPR. Amin ya Allah. Mudah-mudahan terjabah Allah Subhanahu Wa Taala niat baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2024 bisa mengantarkan saya ke singgah sana di Senayan. Amin ya Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.